Coba lihat deh produk-produk keren dari Tembalang ini. Pasti kamu kira ini dari anyaman rotan ya? Atau plastik? Salah semua. Tas, keranjang, dan produk lainnya ini dibuat dari anyaman koran bekas loh. Ketemu lagi di Ini Usahaku. Nah, saya mau kasih tahu ada produk bagus nih. Tuh, tasnya keren banget ya. Ini jadi kalau kelihatannya sih kayak anyaman gitu dipadukan sama kulit ya. Tapi tahu nggak kalau ini anyamannya terbuat dari koran loh. Keren banget ya. Bisa kelihatan senatural ini. Nah, kita akan ngebahas tentang produk-produk ini di episode Ini Usahaku bareng sama Craftunesia. Dan sekarang sudah hadir bersama kita di sini ada Ibu Piliani Ernawati, founder dari Craftunesia. Bu Pili, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya Bu ya? Sehat. Ini kita main ke tempatnya Bu Pili langsung dan ya sih banyak sekali produk-produknya yang sudah dipajang di sini. Ini usaha dari tahun berapa sih Bu? Kok udah sebanyak ini produknya? Sekitar Juni 2021 sih mulai usahanya. Berarti baru sekitar 1 tahunan ya? Betul. Oke, tapi ternyata sudah sekreatif ini loh ya. Itu awal ceritanya gimana sih Bu bisa bikin produk yang keren banget kayak gini? Ini pertama kita lihat kayak nggak percaya ini koran gitu loh. Sebetulnya sih semuanya tuh awalnya tuh efek dari pandemi sih Mbak. Karena kita di rumah terus nggak ada kerjaan kan. Akhirnya kita ya kerjaannya cuman scroll Google lah. Nah dari situ kebetulan di ruang tamu tuh ada tumpukan koran. Nah dari situ kita mulai cari apa sih yang bisa kita kreasikan dari koran. Nah ketemulah beberapa ide kerajinan dari koran. Tapi awalnya masih standar sih, masih koran yang cuman kita gulung-gulung aja gitu. Nah karena aku suka anyaman, jadi aku cari yang koran tuh kalau dianyam bisa enggak. Nah akhirnya ketemulah koran yang dianyam. Nah terus aku mulai bikin awalnya yang simpel-simpel aja sih kayak vas bunga gitu, tempat vas bunga, terus tempat ini apa kayak keranjang. Ya keranjang kayak gitu. Nah setelah itu terus biasanya kan kalau di pencarian Google tuh kita akan disuguhin sama yang kita cari apa itu kan banyak muncul. Nah dari situ muncullah anyaman rotan. Nah aku kepikiran untuk bikin anyaman rotan ini tapi aku aplikasinya tuh pakai kertas koran, bisa enggak gitu. Ternyata bisa. Nah dari situ terus aku mulai bikin kerajinan anyaman yang bahan dasarnya tuh kertas koran tapi aku pakai teknik rotan. Nah cuman karena kalau kertas koran itu kan PR-nya kan dia pasti pertanyaan orang tahan air enggak, ya kan? Karena dia udah di kertas kan. Nah, akhirnya kita putar otak gimana caranya supaya bahan yang tadinya itu dia kena air tuh sobek bisa jadi tahan air. Nah, akhirnya kita ada prosesnya. Jadi kita lapisin, kita coating sampai menjadi produk yang tahan air. Jadi walaupun ini dari kertas, ini kena air nggak apa-apa, Mbak. Iya. Bahkan yang kelihatan kuat sih, kokoh gitu ya. Iya, karena kalau anyaman itu kan dia dianyam. Iya. Jadi kalau sesuatu yang dianyam itu dari sesuatu yang mungkin dia nggak terlalu kuat, tapi ketika dianyam dia akan membentuk ikatan-ikatan yang akhirnya dia jadi kuat gitu. Keren banget ya. Nah ini terus kemudian dari tahun 2021 Juni itu pertama kali kan bikinnya yang sederhana dulu ya. Kemudian bisa sampai bikin tas, bikin keranjang. Ini coba-coba ikut pelatihan atau gimana? Semuanya sih otodidak. Awalnya kan aku bikin produk yang kayak tatakan gelas seperti itu. Nah, cuman kalau kita mau memperkenalkan ke orang, nggak mungkin kan kita bawa tatakan gelas kemana-mana. Akhirnya aku coba bikin, kenapa nggak aku buat tas yang bisa aku pakai sendiri. Jadi bisa aku bawa kemana-mana. Sekalian aku bisa promosiin juga. Itu bisa buat apa ya? Kayak fashion aku gitu loh. Nah, multifungsi ya. Iya. Nah dari situ orang mulai kenal tas anyaman ini gitu. Jadi aku kalau kemana-mana tuh bawa tasku yang memang aku bikin dari kertas koran dan aku nggak malu untuk kenalin itu karena memang walaupun dari bahan kertas koran itu dia kan tahan air gitu. Jadi aku juga nggak takut kalau hujan gitu nggak masalah. Jadi seperti yang tempat pensil ini dia bisa dicuci gitu. Oke, dan ini bisa untuk tempat sikat gigi bisa, segala macam ya, dia multifungsi ya? Bisa ditaruh, bisa digantung juga. Kita kasih ini kan lubang seperti ini. Ini buat pot tanaman gitu juga lucu bisa, ya? Iya. Dan kemudian kalau kita ngelihat kan kayaknya udah jadi ini
tinggal pakai ya. Tapi pasti proses dibaliknya itu panjang. Iya nggak sih? Betul, Berapa betul. lama untuk bisa membuat tas seperti ini contohnya? Untuk pembuatan semua kerajinanku tuh kita ada 4 tahap. Jadi pertama itu dari koran yang masih lembaran itu. Pertama itu kita potong, kita linting, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua itu pewarnaan dan coating. Jadi diwarnai dan dilapisin. Tahap ketiga itu kita menganyam. Nah, tahap keempat itu finishing. Jadi finishing itu setelah kita anyam masih kita coating lagi supaya dia lebih tahan air dan kita tambahin aksesoris-aksesoris mendukung supaya jadi produk jadi. Nah, itu prosesnya seperti itu. Berapa lama bikinnya? Kira-kira kalau satu produk ya, mungkin kalau untuk tempat pensil ini berbeda-beda sih. Tempat pensil ini setengah hari udah bisa jadi. Kalau untuk tas ini bisa 1 minggu sampai 3 minggu. 1 minggu sampai 3 minggu? Iya. Wah, tapi ya emang ini kayak Iya. menganyamnya butuh kesabaran, keterampilan. Iya, betul. Oke, dan kemudian ini susah nggak sih untuk memasarkan produk-produk seperti ini? Karena pasti kan kadang orang ya banyak pilihan lainnya ya, mau yang bahannya plastik, bahannya rotan asli atau apapun gitu. Dan bagaimana caranya biar yang berbahan koran ini bisa bersaing dengan bahan dasar lainnya? Nah, kalau untuk kayak memperkenalkannya itu memang kita harus mengedukasi dulu. Pertama kita harus ketemu segmen teman-teman yang memang mereka aware akan lingkungan, suka dengan produk-produk ramah lingkungan. Biasanya kalau kita udah ketemu teman-teman seperti itu gampang sih pasarinnya. Terus untuk cara dia menaikkan supaya kayaknya kan koran pandang sebelah mata ya. Supaya dia bisa nilainya tinggi, ya kita harus bikin produk yang bagus. Kita harus bikin produk yang unik, tahan air, ya pokoknya unik lah ya, unik dan bagus, kualitasnya bagus. Insya Allah kalau kita bisa bikin produk yang benar-benar bagus, ya orang juga akan mau sih beli dengan harga tinggi gitu. Oke, jadi bukan berarti dari bahan bekas ini harganya juga bekas gitu Enggak. ya? Ini harganya Iya. bahkan bisa menjanjikan Mungkin begitu iya, ya? iya. Dan Oke. mungkin malah lebih mahal karena ada effort di dalamnya kan, ada perjuangan untuk bikinnya kan gitu. Dan di samping kita tuh nggak sekedar pakai loh, kita itu Iya. juga mendukung program pemerintah untuk go green kan, karena kan dia benar-benar ramah lingkungan. Dan ini bisa membuat kita lebih cinta sama lingkungan karena ini beneran dari koran bekas Iya, ya? betul. Ini dia produknya benar-benar dari kertas koran, Wih, nah ini yang dari kertas. jadi kertas koran yang sudah digulung ya? Iya. Oh, begitu. Kemudian ini nanti kita warnain. Nah, ini yang sudah diwarnai dan sudah di coating. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu kita anyam, terus kita coating lagi. Gitu. Nah, ini terus kalau untuk harganya sendiri, ini range-nya berapa sampai berapa kira-kira? Kalau harganya kita variatif, cuman mulai yang paling murah itu kita ada gantungan kunci itu seharga 5.000 sampai yang paling mahal untuk tas itu harganya yang model seperti ini tapi ada handle panjangnya itu kita 650.000 karena ini kita mix dengan kulit asli. Gitu. Oke, dan ini biasanya apakah sedia stok-stok produknya atau harus pre-order dulu? Kalau untuk tas harus pre-order karena kebetulan produk yang udah ada di sini tuh udah sold semua. Oh iya. Gitu. Ini udah ada yang punya nih yang ada di sini. Sudah. Luar Sudah, biasa iya. ya. Jadi harus pre-order. Tapi kalau untuk tempat pensil terus gantungan kunci kita ready stock. Cuman kalau untuk tas karena memang ini kan customize ya Mbak. Jadi aku biasanya sounding beberapa model. Nanti customer itu dia bisa custom. Aku pengen modelnya seperti ini, warnanya seperti ini. Nah itu masih kita harus bikinin dulu gitu. Nah, Wah. jadi pre-order. Jadi semakin personal begitu Iya. ya, karena kita langsung customize Iya. tas yang kita pengen. Dan itu salah satu keunggulan kita selain kita ramah lingkungan karena produk kita itu handmade. Jadi kita bikin sesuai permintaan customer supaya mereka tuh merasa spesial karena produknya nggak ada yang ngebarin gitu. Jadi walaupun ini modelnya sama, itu nggak akan benar-benar sama persis karena semuanya kita bikin secara handmade gitu. Oke, itulah eksklusifnya produk handmade. Iya. Dan kita masih akan kulik lebih banyak. Kita juga boleh ya belajar sama Bu Pili Boleh. gimana sih caranya untuk membuat produk-produk ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk,
parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Masih di Ini Usahaku episode Craft Tunisia. Nah, kita masih bersama Mbak Pili. Kita sekarang mau belajar ya. Ini yang dibutuhkan untuk membuat karya-karya ini apa aja bahannya? Kalau bahan utamanya pastinya koran, lem, terus cat untuk ini, pewarnaan ini, dan untuk finishingnya itu coating. Udah sih itu aja. Dan ini biasanya koran biasa Iya. dipotong-potong. Jadi ukuran berapa nih? Biasanya tuh satu koran satu lembar itu aku potong jadi 6. Jadi 6 bagian. oke. Jadi 6 bagian gini kan. Nah, itu setelah itu kalau udah jadi seperti ini baru kita linting. Nanti jadinya seperti ini. Baik, kita akan belajar melinting. Ini gimana tahapannya, Mbak Pili? Kalau mau melinting, ini Mbak. Ini Cara- apa nih alatnya? Ini alatnya kalau ini fiber. Fiber. Ya. Oh, ya. Sebetulnya alat lintingnya tuh yang penting bentuknya bulat gini. Terus kalau ukurannya sih macam-macam. Kalau yang dari pemula biasanya kita bisa pakai tusuk sate. Oh. Cuman kalau tusuk sate itu nanti hasilnya lintingannya jadi lebih besar. Iya. Karena aku memang pengennya kecil, anyamannya ini kecil, jadi aku pakainya ruji payung bisa. Jadi bisa tusuk sate, bisa ruji payung gitu. Jadi ini dari segi ukuran juga sudah yang paling enak kayak gini gitu Iya, ya? iya. Oh. Nah, kalau bisa pemula sih memang kalau untuk pakai ini agak susah sih ya. Makanya biasanya aku kalau ngasih pelatihan itu teman-teman aku suruh pakainya tuh tusuk sate biar lebih gampang. Caranya seperti ini nih. Kita taruh di ujung, jangan terlalu miring jadi posisinya agak lurus. Nah, terus kita lipat, kita goyangin dikit, kita dorong. Oke, Nah, terus didorong. Kita dorong, terus kita gulung. Tangan kanan ini untuk mendorong, tangan kiri untuk ngerapiin. Nah, tangan kiri jalan gini. Kalau sudah, terus kita dorong. Ya, seperti ini. Oke, ini kalau sekelas Mbak Pili sejam bisa bikin berapa, Mbak? Kalau aku 1 jam 100 linting, Mbak. Wow. Ini segini berapa nih? 100? Iya. Ini yang dihasilkan dalam sejam. Kalau pemula kayaknya sejam baru 5 nih. Terus biasanya tadi kan disebutkan bahwa kasih pelatihan juga. Iya. Ini pelatihannya kemana? Kalau yang kemarin-kemarin itu karena lingkunganku tuh dekat kampus ya, jadi sering ada itu kan kayak program pengabdian gitu kan. Iya, Nah kemarin aku di beberapa tempat itu dapat fasilitasi dari beberapa universitas, boleh nyebut nama ya? Boleh. Nah, kemarin itu kita dari Undip, itu kita Undip Jaya? dapat fasilitasi dari Undip untuk ngasih pelatihan ke warga sekitar. Itu kemarin ada sekitar 14 atau 15 Jadi orang. tetangga-tetangga sini? Ya, gitu. Terus habis itu digandeng lagi sama Undip untuk ngasih pelatihan di 4 panti asuhan di Tuntang. Nah, gitu. Terus ada lagi yang dari UNES. Kalau UNES itu kita ngasih pelatihan dosen sama mahasiswa sih di sana. Nah, selain itu aku juga kemarin habis ngisi di panti sosial PGOT. Madi Utomo di situ. Nah, besok Rabu depan tuh kita juga mau ngisi lagi di situ. Karena kan memang untuk pemberdayaan juga. Nah, ini apakah cuman kasih pelatihan aja atau biasanya nanti akan menjadi jejaring-jejaring baru untuk Nah, kalau tujuan tuh pengembangan? sebetulnya tuh ngasih pelatihan tuh tujuannya karena aku kan ada kendala untuk pengrajinnya ya, penganyamnya ya. Karena ini kan sudah mulai produknya itu banyak orderan. Sedangkan untuk penganyamnya itu memang masih aku sendiri. Teman-teman tuh ada yang bantu tapi kan masih sebatas melinting, mewarnai gitu kan. Tapi kalau untuk menganyam kan baru yang produk-produk seperti tempat pensil, terus tatakan gelas, gantungan kunci. Tapi kalau untuk tas kan memang belum ada. Nah, aku memang masih cari teman-teman penganyam. Ya caranya dengan aku ngasih pelatihan. Jadi biasanya setelah aku ngasih pelatihan, nanti aku follow up. Kan aku lihat siapa yang hasilnya bagus. Nanti aku tanyain minat atau enggak, mau belajar atau enggak. Nah, tujuannya sih supaya muncul pengrajin-pengrajin anyaman baru yang nanti bisa aku ajak kolaborasi untuk nambah produksi aku. Ini berarti usahanya Mbak Pili itu luar biasa loh. Sudah ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menghasilkan cuan. Itu yang paling penting ya. Iya. Dan ini kalau sebagai pemula berapa nilai saya, Mbak? Coba aku lihat. Kalau lintingannya ini udah bagus, cuman dia jadi lebih pendek sih ya. Iya. Cuman kalau lintingannya udah rapi, Mbak. Ya, tapi kayaknya nggak imbang ya kanan kiri ya. Ternyata tidak semudah itu loh ya, walaupun kelihatannya cuman simple ya. Iya.
Tapi tentu saja dengan latihan nanti bisa semakin lancar. Betul. Dan setelah membuat seperti ini, kemudian tadi kan katanya di coating ya? Iya, diwarnai, terus kita coating 2 kali supaya dia tahan air. Jadi ketika dia sudah jadi seperti ini tuh, dia udah tahan air. Oke. Nah, dan ini udah siap untuk dianyam. Nah, itu cara nganyamnya gimana? Kita juga akan belajar ya, semoga bisa nih. Ini kebetulan aku tadi malam tuh mau bikin tempat tisu tapi belum kelar. Jadi ini aku lanjutin ini ya. tempat tisu. Iya, ini tempat tisu. Ini jadi rangkanya gitu iya, ya? ini jadi rangkanya yang nanti akan buat naik terus diakhiri ini. Jadinya seperti ini Iya. nanti guys. Iya. Baiklah. Terus Oke. tahapannya Tahapannya bisa pinjem ya. Oke. Nah, sebetulnya ini tekniknya kan sama seperti rotan, hanya perbedaannya kalau rotan itu kan kita pakainya panjang gulungan ya, nggak nyambung kan. Nah, bedanya kalau di koran itu karena koran itu terdiri dari lintingan-lintingan sepanjang ini. Nah, kita perlu menyambung. Oh, jadi disambung-sambung. Iya, bedanya sih cuma di situ. Makanya aku tekniknya tetap pakai teknik rotan. Bisa. Berarti ini ya improvisasi sendiri. Iya, betul. Jadi belajarnya memang pakai teknik rotan, tapi aku pengaplikasiannya pakai koran. Dari 2021 Juni itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya Mbak Pili bisa pede gitu untuk kemudian mulai berkreasi menjadi ini segala macam? Berapa lama ya? Aku tuh Juni mulai usaha ini, terus sekitar akhir Agustus tuh aku udah ikut lomba sih. Cepet banget ya. Iya, Agustus aku udah ikut lomba, itu udah mulai tahap awal, terus sekitar kok Agustus? September ya, September aku ikut lomba, terus sekitar November itu udah mulai pengumuman. Alhamdulillah menang juara 2 produk unggulan sekota Semarang. Luar biasa, gitu. produk unggulan sekota Semarang. Iya. Nah, ini sudah pernah ikut lomba apa aja sih kayaknya? Nih, ini piala yang itu tuh, yang barusan disebut Iya, itu. ini juara 2 produk unggulan sekota Luar Semarang. biasa. Kalau yang terakhir itu aku ikut kompetisi Brand Start. Jadi Brand Start itu kayak kompetisi komunitas-komunitas yang ramah lingkungan ya. Dia yang memberdaya kayak apa ya? Kerjain daur ulang kayak gitu. Pokoknya yang aware sama lingkungan. Nah, jadi basicnya kayak brand aktivis kalau nggak salah itu. Nah, itu tuh aku dari 500 peserta se-Indonesia itu kesaring jadi 25 dan alhamdulillah masuk di 25 itu aku. Wah, luar biasa ya. Semoga berprestasi terus, Mbak. Amin, Nggak cuma makasih, menghasilkan Mbak. cuan tapi juga menghasilkan prestasi. Dan kemudian ini kira-kira butuh waktu berapa lama biar bisa mulai bikin tas? Kan tadi kan bertahap nih katanya Iya, dari yang awal iya. kan yang mudah-mudah dulu Iya. gitu ya. Sebetulnya kalau emang niat itu mungkin nggak sampai sebulan udah bisa kali ya bikin tas ya, karena kan pertama itu kan basicnya itu anyamannya sama, hanya yang dibutuhkan untuk bikin tas tuh kerapian gitu. Jadi kalau dia misal untuk bikin tatakan gelas, bikin tempat pensil itu udah rapi, kita bisa naikkan tingkat kesulitannya menjadi tas. Karena kalau bedanya itu kan kalau tatakan gelas atau tempat pensil, ketika sudah jadi seperti ini udah siap jual. Tapi kalau tas itu kan enggak. Tas itu ketika kita sudah selesai bikin kerangkanya, kita harus mikir untuk bikin innernya, dalamnya dari kain. Setelah kita bikin innernya, kita juga harus pasang untuk covernya, handle-nya. Nah itu kan yang sulit di situ. Itu makanya kalau tas itu butuh proses pengerjaan lebih lama karena banyak apa ya yang harus Perintilannya gitu perintilannya yang harus dipasang. Jadi gitu. ini rapi itu dalam artian harus rapet gitu ya ini anyamannya. Betul ya? Mbak, harus rapi, rapet, terus lurus juga. Biasanya kan kalau kita nganyam tuh asal ditarik aja akhirnya kan dia miring-miring ke sini. Nah, itu kita harus lihat itunya juga harus lurus. Nah, kemudian kalau untuk marketingnya, ini kan kalau kita lihat dari yang ada ya, sudah kebanyakan sudah ada pemiliknya begitu. Iya. Nah, gimana sih cara membuat marketing yang tepat strateginya untuk produk-produk seperti ini? Pertama kita harus tahu segmen kita dulu. Segmen kita itu menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, setelah kita tahu, terus produk kita itu apa, tentang apa. Kalau produk kita itu kayak aku kan memang mengangkatnya yang ramah lingkungan. Otomatis aku akan lebih promoin ke orang-orang yang sama-sama pecinta lingkungan, suka dengan produk-produk handmade, suka dengan barang seni. Nah, kalau kita bisa ketemu segmen yang pas, ya otomatis kita akan penawarannya lebih gampang gitu. Apalagi produk yang seperti ini itu kan kasarnya dari apa ya, barang yang murah ya, kertas korana. Kita juga harus mix dengan sesuatu yang bernilai tinggi juga, misalnya kayak kulit asli. Nah itu kan dia nilainya tinggi, jadi dia bisa ngangkat korannya. Jadi korannya itu kita bikin dengan style yang unik, terus kita
kombinasi dengan bahan baku yang juga high class kayak kulit, akhirnya dia akan jadi produk yang nilai jualnya tinggi gitu. Nah, makanya kalau udah ketemu segmennya kayak kemarin di beberapa komunitas itu, aku kan ketemu komunitas mereka yang kayak pensiunan dokter. Nah, itu mereka suka dilalah, mereka juga suka yang produk-produk handmade dan seni. Nah, itu aku penawaran di situ tuh, mereka tuh nunjuk milih itu kayak orang beli kacang aja. Jadi, Mbak aku mau yang ini tanpa tanya harga itu mereka udah oke gitu aja. Karena mereka pasti juga respect begitu ya sama produknya, usaha yang diberikan dalam membuat produknya maupun tujuannya untuk bisa membantu lingkungan biar lebih lestari. Nah ini kemudian nemu target pasar yang tepat kayak gitu gimana sih? Apakah melalui sosial media atau melalui event atau berkunjung ke komunitas-komunitas? Itu lewat riset. Jadi kita lewat karena kita sering ikut pameran, jadi kita kan tahu customer ini seperti ini. Oh pameran di ini yang laku kayak gini. Nah akhirnya kita ketemulah pasarnya kita. Oh ternyata kalau pengunjungnya seperti ini produk kita laku banyak. Oh berarti itu segmen kita gitu. Selain itu aku juga kadang nanyain ke konsumen kenapa sih mereka beli produkku gitu. Apa sih yang mereka suka dari produkku. Nah dari situ nanti kan kita akan ketemu segmennya kita gitu. Jadi sering ikut pameran juga ya? Sering banget Mbak. Gitu. Itu biasanya apa sih yang dicari dari ikut pameran? Apakah langsung ke penjualan atau mau mengenalkan dan ya salah satunya riset itu tadi apa gimana? Kalau pameran aku lebih ke tujuannya sih branding dan edukasi. Jadi aku lebih ke branding brandku bahwa Craft Indonesia itu adalah usaha rintisan yang bergerak di pengolahan kertas. Tapi walaupun kita kertas kita juga punya nilai plus karena kita tahan air gitu kan, kita ramah lingkungan. Selain itu aku juga di situ tuh berusaha mengedukasi bahwa barang yang tidak bernilai itu kalau kita punya effort, kita punya sedikit perjuangan itu bisa jadi barang yang bernilai seni dan bisa menghasilkan cuan. Nah, di situ aku mulai mengedukasi bahwa ini loh, kita tuh bisa bikin kayak gini dan harganya tuh segini loh gitu. Nah, dari situ kan otomatis marketingnya juga bisa jalan lama-lama gitu. Oke. Dan kemudian kalau untuk Craft Indonesia sendiri sampai sekarang tadi kan ada yang produk-produknya custom segala macam. Nah, paling banyak itu dari mana? Apakah pesanan kelompok besar atau yang custom satu-satu tadi? Atau lewat marketplace? Kalau untuk saat ini yang paling banyak masih custom satu-satu sih Mbak. Jadi beberapa mereka itu yang setelah lihat pameran aku, setelah aku ikut pameran, mereka lihat nanti mereka ada yang DM, ada yang WA gitu. Atau kalau enggak tuh biasanya ada yang customer udah beli, terus temannya lihat, temannya pengen, nah itu beli gitu, terus nanti gitu terus gitu. Nular ya? Iya nular gitu. Baik, dan terus kalau untuk sekarang sudah berapa orang yang gabung di Craft Indonesia untuk membantu Mbak Pilih? Untuk saat ini aku dibantu sama tim Pok Darwis, jadi Pok Darwis Sri Kandi itu kita ada sekitar 5 orang kalau nggak salah. Kita ada 5 orang gitu yang bantuin aku. Jadi biasanya cuman mereka masih ngerjainnya untuk yang simpel-simpel sih gitu. Karena memang masih proses pelatihan untuk bikin produk tas itu kan memang butuh proses. Jadi untuk saat ini mereka masih biasanya bantuin aku bikin gelang, bikin tempat pensil gitu. Oke. Dan kalau dari Craft Indonesia itu dilihat nggak cuman produknya aja yang dipikirin ya, bahkan dari packaging nih, lucu banget ya. Ada mik-mikannya, terus di dalamnya ada brosurnya juga. Ini juga sedia pamflet segala macam. Ini juga packaging yang lucu. Nah, ini memang dipikirkan sedemikian rupa Mbak untuk dari A sampai Z-nya gitu. Iya, karena ketika kita jual produk itu kan nggak selesai hanya di produk jadi Mbak. Kita kan harus mikirin supaya produk itu laku tuh apa aja sih yang mempengaruhi suatu produk itu bisa laku. Jadi kan harus ada packagingnya, kemasannya bagus, produknya bagus, kemasannya bagus. Itu juga nggak selesai di situ juga. Kita harus promosinya bagus juga gitu. Kita harus branding juga, ngenalin ke orang-orang. Nah, jadi itu kayak paket komplit gitu supaya usaha kita tuh bisa jalan, bisa maju, bisa bertumbuh. Ya itu yang harus dilakukan. Jadi nggak cuma sekedar bikin, tapi masih ada PR-PR setelah itu yang perlu kita pikirkan dan perlu kita lakukan gitu. Oke, baik. Dan terus harapannya dari Mbak Pilih nih untuk usahanya ke depan seperti apa? Kalau harapanku sih pengennya usaha ini tuh nggak cuman jadi usahaku sendiri, nggak cuman berdampak untuk aku sendiri, tapi juga berdampak untuk orang lain, terutama yang pasti untuk nambah penghasilan ya. Cuman aku pengennya juga penghasilanku ini nggak cuman buat aku sendiri, tapi juga bisa berdampak untuk teman-teman. Jadi bantu kayak pendapatan teman-teman. Mungkin yang terdekat dulu teman-teman sekitar aku gitu, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misal usaha ini bisa besar, aku ya punya cita-cita bisa go internasional. Mungkin bisa
mungkin bisa menjadi apa ya, peluang untuk lapangan pekerjaan di sini gitu. Oke, ini cita-citanya mulia ya. Jadi bisa semakin sejahtera tapi bareng-bareng ya Iya, sama teman-teman. betul. Sukses Semuanya juga itu bisa kita kecepatan enak bareng. sukses barengan sih daripada Betul. sendiri. Oke, baiklah. Dan sedikit nih Mbak, Oke. omsetnya berapa berarti tiap bulan? Untuk saat ini sih udah di atas 3. Luar biasa. Dari koran-koran bekas loh bisa menghasilkan pemasukan yang lumayan ya. Dan semoga kita doakan nanti pasti ada jalannya dengan kemauan Mbak Pili yang besar dan juga teman-teman yang semakin banyak ikut untuk memberdayakan perempuan maupun warga sekitar dan juga membuat lingkungan semakin lestari dengan penggunaan barang bekas menjadi produk yang bernilai. Dan buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Usaha yang terpilih akan kita liput secara gratis. Dan juga saya Hani Nurmalita, Mbak Pili, serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejam melinding. Itu pakarnya itu tergantung mood mbak. Kalau lagi sepul malah tambah cepat. Nah ini modal utama. Pesan. Bintang yang terampil. Oh iya. Cuman kalau berhenti di niat juga nggak jalan sih. Kalau kita nggak ada usaha, cuma niat aja gitu. Makanya namanya ini usahaku ya. Jadi selain niat harus ada usaha untuk bikinnya gitu. Emang nyata ganti ini niatku lah. Oi, wah. Jadi kayaknya semangat kan memang perlu pembangunan gitu ya. Di mana-mana kita syuting selalu ada yang grade dulu. Oh gitu ya. Apa tuh? Gak apa-apa. Nggak apa. Maksudnya mau kan yang terakhir? Flippot. Yuk. Dari Oh. yang mana? Kasih yang terakhir. Yang terakhir dari mana? Terima kasih aja. Ya. Dari DM aja ya. Ya. Hai. Dan buat e-people Nah, gitu loh, yang buat alat vape gitu. Oh iya. Nah, Oh, ya kan? Iya. Dah, ini sih jadi bintang. Nah, loh. A few moments later. Iya, Mbak. Ini diambil terus dipakai? Iya, pakai. Sip.